Halo sahabat-sahabat, selamat malam buat yang menyimak video ini di malam hari. Selamat pagi buat yang menyimaknya di pagi hari. Dan selamat siang atau selamat sore bagi yang menyimaknya di siang dan sore hari. Sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman. Jadi ini bisa disebut sebagai kesaksian, bisa juga disebut sebagai pengalaman. Karena saya hanya bisa membagikan sesuatu yang betul-betul saya mengalami. Ya, jadi bukan sebatas konsep atau teori atau angan-angan, imajinasi, hayalan, bukan. Tapi ini lebih kepada kenyataan, realita, pengalaman yang saya alami. Dan itu yang saya bagikan. Sahabat-sahabatku, seringkali dalam kehidupan ini orang mengalami kekecewaan. Termasuk saya. Saya sudah kecewa bukan sekali, dua kali, tiga kali. Ratusan bahkan ribuan kali mungkin. Kecewa dengan banyak hal. Nah, ternyata setelah Roh Kudus atau Sang Maha Suci, Sang Maha Hidup, atau orang menyebutnya sebagai Sang Hyang Widiwasa, ada yang menyebutnya sebagai Allah Bapa, ada yang menyebutnya sebagai Allah Subhanahu wa taala, mengajari saya, memberitahu saya jadi tahu. Oh ya, sebelumnya begini sahabat-sahabatku. Ketika Sang Maha Pencipta mengajar kita, itu ajarannya bukan seperti ajaran dunia. Bukan seperti ajaran anak SD diberitahu tentang dunia kehidupan dewasa nanti begini-begini, bukan. Atau anak SMP diberitahu dunia SMA nanti begini, bukan. Jadi bukan teori. Jadi ketika Sang Maha Kuasa mau memberitahu kita bahwa sinar matahari itu hangat atau panas, itu beneran. Diberi bukti. Diberi buktinya baru dikasih tahu, loh ini loh panas. Atau ilustrasinya begini. Ketika kita mau diberitahu bahwa gula itu manis, bukan teori, tapi kita diberi rasanya beneran. Disuruh mencicipi rasa gula dengan lidah kita sendiri. Kita pegang dengan tangan kita gulanya. Kita cicipi dengan lidah kita sendiri. Jadi manisnya tuh beneran terasa. Segenap panca indera bisa merasakan. Barangnya ada. Rasanya ada. Teksturnya begini. Kira-kira begitu ya. Jadi pengajarannya adalah nyata. Bukan teori. Nah, begitupun ketika beberapa tahun yang lalu saya mengalami jamahan Roh Kudus, itu juga nyata. Saya bisa bersaksi bahwa Roh Kudus yang di dalam Alkitab dikisahkan selama 2000-an tahun yang lalu ya. Berkarya melalui para rasul, berkarya melalui murid-murid Yesus, bisa menyembuhkan orang, membuat mujizat. Itu yang saya alami ketika saya sakit parah dan nyaris mati di dalam penjara. Saya mengalami mujizat tuh beneran. Sudah bukan lihat di YouTube, lihat pendeta ini ngomong begitu, katanya Alkitab, katanya teks-teks, bukan. Tapi saya mengalami sendiri. Ya, dan itu disaksikan 70 orang lebih di dalam ruangan gereja di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali. Nyata jadi. Nah, itu sebuah kesaksian sahabat-sahabatku. Kemudian hal yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa ketika Allah atau Bapa melalui karya Roh Kudusnya mengajari kita bahwa akibat dari dosa itu parah. Akibat dari dosa itu benar-benar ngerusak manusia. Itu juga nyata. Hatinya dirusak, kesadaran manusia bisa berusak. Bahkan perasaan manusia bisa hilang rasa. Saya beri ilustrasi seperti coronavirus ya. Virus corona ketika menyerang kan mengubah rasa manusia, lidahnya menjadi hambar, nggak bisa merasakan. Itu hanya sekedar ilustrasi. Nah, demikian juga orang-orang yang sudah dikuasai oleh dosa. Kesadarannya itu bisa berubah, benar-benar berubah. Jadi sesuatu yang menurut pandangan Allah itu salah, bisa dirasakan benar. Dan sebaliknya, yang menurut pandangan Allah benar, kita rasakan itu tidak betul. Dan itu terjadi. Dalam banyak kasus saya mengalami itu dan saya diberi kesempatan untuk diselamatkan atau bertobat. Kemudian sahabat-sahabatku, hal yang juga ingin saya sampaikan pada kesempatannya adalah kembali ke tadi ya, bahwa sering orang mengalami kekecewaan dalam hidup. Dalam hal apa aja, kecewa terhadap apa aja. Nah, ternyata masalah utamanya itu cuma satu sebenarnya.
Karena dosa itu kalau bahasa Yunaninya hamartia, artinya meleset dari target, meleset, nyeleweng dari target. Jadi contohnya gini, ini ilustrasi aja ya. Kalau kita mau minta obat, ya kita harus minta kepada penjual obat. Kalau Anda mau minta uang, pastikan kepada orang yang memang punya uang. Jangan kepada orang yang tidak punya uang dimintai uang. Jadi masalah nanti. Atau Anda mau minta mangga kepada orang yang punya pohon mangga. Atau orang yang memiliki buah mangga. Atau Anda mau minta apa lagi? Maaf. Pastiin orang itu punya maaf apa enggak. Kalau enggak punya maaf, Anda minta maaf sampai nangis-nangis enggak bakal dikasih. Nah, jadi orang sering melesetnya di sini. Hamartia atau dosanya di sini. Jadi melenceng dari target. Mau minta maaf kepada orang yang tidak punya maaf. Akhirnya kecewa. Mau minta uang kepada orang yang nggak punya uang. Akhirnya kecewa. Nah, ini kesaksian lagi ya. Saya dulu sering mengharapkan cinta. Cinta dan kasih sayang dari perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, perempuan 30, perempuan banyak perempuan. Atau mungkin juga ada sahabat-sahabat yang perempuan sering mengharapkan kasih sayang, cinta sejati katanya. Dari laki-laki 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Dan banyak di antara kita kecewa. Katanya lagu-lagu ada cinta sejati. Di manakah cinta sejatiku? Nah, hari ini banyak orang di dunia mengalami kekecewaan. Mengalami kekecewaan, putus cinta. Dan akhirnya merasa bahwa cinta sejati nggak ada. Ya, karena mengharap dari laki-laki 1, 2, 3, 4 nggak dapat. 7, 27 juga nggak dapat. Laki-laki juga gitu, mengharapkan cinta dari perempuan 1, 2, 3 nggak dapat. Nah, ternyata sahabat-sahabatku, cinta sejati memang tidak ada pada manusia. Ya. Cinta sejati tidak ada pada manusia. Jadi tidak mungkin kita mengharapkan cinta sejati dari sesuatu yang tidak ada. Cinta sejati, cinta yang suci, cinta yang murni hanya ada kepada Sang Pencipta. Jadi jangan minta uang kepada orang yang nggak punya uang. Jangan minta bensin kepada orang yang nggak punya bensin. Jangan minta buah mangga kepada orang yang nggak punya buah mangga. Itu hanya ilustrasi. Begitupun. Jangan minta cinta, mengharapkan cinta sejati kepada sesuatu yang tidak memiliki cinta sejati. Cinta sejati hanya milik Sang Maha Pencipta. Kalau Anda mengharapkan cinta nafsu, cinta mania itu cinta yang penuh hasrat menguasai, memiliki, bisa kepada manusia. Tapi mengharapkan cinta sejati tidak bisa kepada manusia. Ya. Ilustrasinya seperti orang mengharapkan laki-laki suamiku kok tidak bisa hamil ya. Aku tidak mau hamil. Aku ini kan perempuan tidak mau hamil. Aku mau yang hamil suamiku. Itu jelas nggak mungkin. Mengharapkan seorang suami hamil itu nggak mungkin. Nah, demikian juga mengharapkan cinta sejati kepada manusia yang tidak memilikinya adalah tidak mungkin. Nah, artinya ada sebagian, saya pernah menjumpai sebagian orang manusia yang diberi anugerah memiliki cinta sejati. Tapi itu semua bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari Sang Maha Kasih, Sang Maha Cinta. Ya, mau mengharapkan air hujan, jangan di dalam kamar, jangan di dapur, jangan di kolam renang, tapi harus mengharapkan dari langit. Mau mendapatkan sinar matahari, jangan mengharapkan kepada lampu neon sebesar seterang apapun, tapi harus kepada Sang Mentari.
Nah, sahabat-sahabatku, renungan ini saya sampaikan sebagai sebuah pengalaman yang insya Allah akan bermanfaat ya, bagi orang-orang yang mau merenungkan bahwa dalam kehidupan ini seringkali setiap hari banyak terjadi kekecewaan. Karena orang menggantungkan kepada siapa? Kalau orang beragama misalnya, menggantungkan kepada Pak Pendetanya, Pak Gurunya, Pak Ustadznya, ulamanya. Dan kecewa. Kenapa? Karena menggantungkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dosa ini, hamartia, melenceng. Harusnya mau menggantungkan, mengharapkan kasih, ya harus kepada Sang Maha Kasih. Mengharapkan kebaikan harus hanya kepada Sang Maha Baik. Nggak bisa mengharapkan kepada yang bukan pada tempatnya. Nah, sahabat-sahabatku, itu aja renungan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lagi, ini juga menjadi reminder ya buat saya, mengingatkan diri saya. Karena kalau kita tidak waspada, tidak eling dan waspada, kalau orang Jawa bilang, kadang dalam hidup kita ini masih aja kita menyangka kita akan mendapatkan kebahagiaan dari sesuatu itu. Misalkan uang. Hari ini berapa banyak orang di dunia yang menyangka bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Kesalahan terbesar masyarakat di berbagai negara di dunia ini, termasuk Anda, dalam keluarga lingkup sekitaran kita, adalah berpikir bahwa uang sanggup menyelesaikan masalah. Uang adalah sumber kebahagiaan. Sehingga orang berlomba-lomba dengan segala macam cara mencari kebahagiaan dengan mengejar uang. Tapi justru ternyata dengan mengejar uang, orang makin terjerat dalam berbagai banyak masalah dan kesusahan demi kesusahan. Ya. Apalagi orang juga ada berpikir mengejar kebahagiaan kalau bukan di uang, itu ada di laki-laki. Maka orang mengharapkan suami atau pasangannya bisa membahagiakan. Demikian juga laki-laki mungkin berpikir bahwa kebahagiaan ada di perempuan. Sehingga laki-laki mengharapkan pacarnya atau istrinya menjadi kunci kebahagiaan. Nah, ini namanya hamartia juga, sahabat. Dosa, melenceng, salah target, salah sasaran. Karena sumber bahagia bukan ada di manusia. Bukan apa di manusia aja bukan. Baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi di benda-benda, barang-barang bikinan manusia. Entah itu rumah, entah itu harta materi, berlian, perhiasan, uang yang dari kertas yang diberi nilai disepakati bersama, ataupun uang elektronik zaman sekarang ya, Bitcoin dan sebagainya, atau emas, apapun, berlian, bukan. Tapi sumber bahagia hanya ada di Sang Maha Pencipta. Jadi kalau kita mencarinya di tempat yang salah, pasti tidak nemu. Mau dapat air ya di laut, di sungai. Jangan di padang gurun. Nah, demikian juga mau dapat bahagia, ya ke sumbernya. Mau dapat keselamatan juga gitu. Mau dapat keselamatan, carinya semedi di hutan, semedi di sana. Harus ke sumbernya. Sang penyelamat siapa? Juru selamat dunia, Sang Pencipta melalui Yesus Kristus. Jadi pastikan selalu tepat sasaran. Eling lan waspodo. Jangan pernah berharap, maka di Alkitab dikatakan, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tak lebih dari hembusan nafas. Ini yang ngomong Sang Pencipta. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, jadi pencipta sudah mengatakan demikian. Nah, jadi kalau kita masih mengandalkan manusia, mengharapkan manusia, apalagi mengharapkan kebahagiaan dari ciptaan-ciptaan manusia, bikinan-bikinan manusia, dari mobil, uang, harta, materi, gono, gini, tetek, bengek, sudah pasti itu dosa, gagal, salah sasaran, hamartia bahasa Yunani, salah target. Jadi pastikan
Anda butuh cinta sejati, minta kepada Sang Sumber. Anda butuh kasih sayang, minta kepada Sang Sumber, Sang Maha Kasih. Anda butuh keselamatan, minta kepada Sang Juru Selamat. Butuh apa lagi? Butuh kebahagiaan, minta kepada sumber bahagianya. Jangan minta kepada yang lain. Ya. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini. Haleluya, shalom, salam sejahtera. Rahayu.